Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam wa salam Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sifat dan memperbanyak Quran. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يا هدي عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا هدي عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا هدي عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Kita siapkan diri kita menemui panggilan kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya Rabbi lakal kama yang bagi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna allaha la yudhiful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana
indal awalina wa akhirina wa ayatan kau razukna wa anta khairul raziqin. Allahumma rizqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin, bersyukur Allah kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk memperbaiki diri, untuk merubah lebih baik, untuk berbuat kebaikan, untuk beramal, untuk banyak hal yang kita bisa lakukan selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur karena kita semua diberikan kesehatan, karena kesehatan inilah sebagai kesempatan, kesehatan inilah sebagai modal kita untuk selalu bisa berbuat kebaikan. Karena inilah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam terus kita aturkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Abu Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai petunjuk kita, sebagai tauladan kita yang hantarkan kita dari zaman gelap menuju ke zaman yang terang benderang, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan mendapatkan syafaat di dunia wa dunia wa akhirat. Ibu bapak sekalian rahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan, satu firman Allah dalam Quran surat At-Toha ayat 114, yang mana di situ Allah mengingatkan kepada kita agar kita selalu meminta kepada Allah, agar kita diperintahkan untuk meminta atau berdoa. Jadi kita malah disuruh oleh Allah untuk meminta. Dan yang disuruh minta itu apa? Agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta dan berdoa. Kenapa meminta sama Allah? Karena pintunya ilmu, gudangnya ilmu, atau pemilik ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Agar dapat membantu merencanakan masa depan dengan bijak. Merencanakan masa depan dengan ilmu adalah kunci agar kita tidak salah jalan. Karena dengan ilmu kita kita di sini kita bisa meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Jadi dengan ilmu kita tidak hanya mendapatkan kesuksesan di dunia saja, tetapi juga akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Agar Allah apa? Agar ilmu yang diberikan oleh Allah tadi agar dapat membimbing kita untuk membuat satu keputusan yang tepat, yang bijaksana. Allah memerintahkan kita untuk terus menambah ilmu, terus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat memahami bagaimana cara hidup yang baik, apa yang harus diperjuangkan, dan bagaimana menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat tadi, kita bisa merencanakan masa depan dengan cara yang benar, cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam Bukhari dan Muslim, yang maknanya jika datang kepada kamu suatu urusan yang engkau bimbang, maka berdoa kepada Allah dan minta petunjuknya. Jangan terburu-buru dan berserah dirilah kepada Allah. Jangan terburu-buru mengambil suatu keputusan. Sekali lagi, jika datang kepada kamu urusan yang engkau bimbang, maka berdoalah kepada Allah dan mintalah petunjuk kepada Allah. Janganlah terburu-buru memutuskan dan berserah dirilah kepada Allah SWT. Petunjuk dan berserah diri. Ya, sehingga nanti kita agar apa? Agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak tertipu,
Kalau kita sudah minta petunjuk sama Allah dan berserah diri sama Allah, insya Allah nanti Allah akan membimbing kita. Dan jika ada kekurangan-kekurangannya karena kita sudah menyerahkan segala urusan kita kepada yang maha merencanakan kehidupan, kepada pemilik semua kehidupan ini, insya Allah kita akan terbimbing. Maka dari hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa dengan merencanakan masa depan, dengan kita membuat planning, kenapa masa depan harus direncanakan? Ini pentingnya kita membuat planning, pentingnya membuat kita cita-cita, harapan. Artinya di dalam kita membuat perencanaan, kita harus melibatkan yang maha pencipta alam semesta. Di dalam kita membuat impian, kita pun juga harus melibatkan yang maha pemilik bumi ini. Ya. Maka kita harus melibatkan Allah SWT. Kita memang jangan artinya apa? Jangan hanya mengandalkan kecerdasan kita saja, kepandaian akal kita saja, namun kita lupa melibatkan Allah SWT. Caranya bagaimana? Ya diawali dengan kalimat-kalimat yang baik, diawali dengan basmalah, ya, mohon petunjuknya. Terus kemudian membuat impian, kemudian atau membuat perencanaan, setelah itu diakhiri dengan alhamdulillah, dan setelah itu berserah diri mohon Allah Subhanahu. Ya Allah, terima kasih kami telah membuat impian ini, buat perencanaan ini, tolong bantu kami untuk mewujudkannya. Tolong bantu kami. Barangkali ada hal yang masih banyak kurang, sempurnakanlah usaha kami. Ya, wujudkanlah usaha kami. Bantu kami ya Allah, karena kami yakin-yakin, yakin-yakin, percaya-percaya, percaya-percaya, yakin atau percaya-percaya, dan kami serahkan tawakal ya, kami serahkan segalanya kami padamu ya Allah. Ya. Maka setelah kita berusaha, dan setelah itu kita impian tadi tidak hanya sekedar dibuat, perencanaan tadi tidak hanya sekedar dibuat, ya, tapi harus dibuktikan dengan karya, dengan berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Setelah itu dengan berserah diri kepada ilahi Rabbi, dengan tawakal, setelah kita usaha dengan maksimal, kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala ikhtiar, ya, dengan berbagai macam ikhtiar dan usaha-usaha yang membawa kepada keberkahan kehidupan ini. Namun sebelum itu kita harus mohon petunjuk ya tadi ya. Kita selalu mohon petunjuk, petunjuk dari Allah, diawali dengan mohon petunjuk dan istiqarah. Agar apa? Langkah-langkah yang kita ambil memang di dalam merencanakan tadi tepat. Bagus teman-teman sekalian. Silakan rencanakan. Silakan. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga berpesan, bersabda melalui hadis Bukhari yang maknanya barang siapa yang ingin dunia maka hendaklah ia mencari ilmu, dan barang siapa yang ingin akhirat maka hendaklah ia mencari ilmu, dan barang siapa yang ingin keduanya maka hendaklah ia mencari ilmu. Maka inilah kedudukan ilmu sangat-sangat penting. Kita semua ini pasti ingin sukses dunia dan akhirat. Tapi anehnya kita ini hanya sibuk mencari dunia, ya, tapi lupa mencari ilmu, mencari ilmunya di apa itu sisa-sisa waktu kita. Padahal di sini yang ditambahkan menuntut ilmu, ilmu mohon petunjuk kepada Allah. Kalau kita sudah dapat ilmu, maka dunia akan tunduk kepada kita. Maka ini hadis ini tadi menunjukkan bahwa ilmu adalah kunci untuk meraih masa depan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu kita bisa merencanakan masa depan dan mewujudkannya masa depan, dan kita terhindar dari kebingungan yang membuat kita bingung. Karena apa? Karena hidup ini selalu nanti akan ada ujian cobaan. Maka kita dengan menerapkan tadi menggunakan ilmu, kita ilmu yang tidak hanya ilmu dunia saja, tapi ilmu-ilmu akhirat yang itu akan membawa manfaat. Contohnya sebagai mahasiswa harus merencanakan masa depannya. Sebagai bagaimana contohnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa atau pelajar, merencanakan masa depannya. Tentu harus mempersiapkan diri dengan ilmu. Karena membuat planning saja, membuat perencanaan tanpa ilmu juga tidak bisa.
banyak di antara mereka yang tidak memiliki perencanaan. Ada juga yang memiliki perencanaan, tapi di dalam merencanakan juga tidak tahu cara merencanakan yang baik. Ada teknik-tekniknya, ada ilmu-ilmunya bagaimana merencanakan yang baik. Ada ilmu manajemennya. Salah satunya smart spesifik, yaitu ya seterusnya itu. Itu salah satu. Tapi implementasi apa itu nanti belajar. Ya. Di dalam mengambil keputusan juga demikian. Harus minta petunjuk sama Allah. Ya, mohon petunjuk, istikharah, doa dan tawakal. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi di dalam membuat perencanaannya harus ter, terstruktur, tertata rapi. Kalau perencanaannya bagus 60% atau 70% berarti planning Anda, cita-cita Anda sudah berhasil. Maka merencanakan mimpi, impian ya itu tidak mudah, tetapi juga tidak artinya yang harus terstruktur, tertata rapi supaya pola pikir kita uh, betul-betul bisa mewujudkannya. Setelah itu nanti bagaimana kita mencapainya, ada caranya juga. Akhir impian-impian tadi bisa tercapai. Jadi pemuda yang hebat, pemuda yang sukses, tidak hanya bisa berpikir atau mimpi yang besar saja, tapi juga harus pandai, harus bisa mewujudkan ya. Namun dengan mimpi tadi akhirnya bisa menggerakkan kita, kita bisa bangun di pagi hari, kita semangat di pagi hari karena dengan mimpi tadi kita akhirnya punya motivasi dan semangat yang tinggi. Ya, jadi saya rasa demikian. Teruslah membuat perencanaan. Saya juga selalu membuat perencanaan minimal setahun sekali minimal ya, dan kami sempurnakan lagi. Ada mana yang sudah saya terrealisasi dan mana yang belum belum ya. Dengan jangan lupa di dalam membuat prinsip impian melibatkan Allah, diawali dengan kalimat-kalimat yang baik dan diakhiri juga dengan kalimat-kalimat yang baik, dan di dalam mengambil keputusannya nanti juga di dalam perjalanannya nanti akan ada ujian cobaan ya. Ingat, kesuksesan itu kombinasi antara kesiapan diri kita dan peluang. Apa itu kesiapan diri kita ya? Kesiapan. Maka dengan mimpi tadi itu mempersiapkan diri kita. Kita ingin jadi apa? Kita mempersiapkan diri kita. Kompetensi kita, keahlian kita. Sedangkan peluang itu datang, kita tidak pernah tahu datang kapan. Namun kita yang kita fokuskan yaitu pada diri kita, kesiapan diri kita. Begitu diri kita siap, setiap saat ada peluang kita telah siap untuk mengambil peluang tersebut. Orang hebat, orang sukses tidak akan pernah membiarkan peluang itu lewat begitu saja. Setiap ada peluang, ambil. Setiap ada peluang, ambil. Dan tentunya selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran Bapak Ibu sekalian, semua kebenaran datang dari Allah. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat merencanakan masa depan, teman-teman bisa merencanakan masa depan dengan penuh hikmah. Hikmah itu dengan ilmu, bukan hanya soal meraih kesuksesan untuk dunia saja, tapi meraih ridhoan Allah untuk kesuksesan dunia dan akhirat, yaitu dengan berdoa dan selalu belajar terus bertawakal kepada Allah. Dan itulah langkah-langkah yang kita ambil, dan mohon petunjuknya, mohon perlindungannya, dan agar kita selalu karena kehidupan ini kesuksesan bukan titik, kita akan menampaki kehidupan lagi, ujian lagi. Setiap langkah itu perjalanan lagi terus. Kita tidak pernah berhenti untuk mohon berdoa dan mohon perlindungan, mohon petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala selama nafas masih dalam kandung badan, maka terus kita tidak akan pernah berhenti. Akan ada ujian, cobaan, maka kita juga terus berdoa mohon petunjuk, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, wabil khusus usaha kita, industri muda, semoga siapapun yang mendoakan kita, teman-teman kita, semuanya kita doakan sukses. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم